Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore dengan dapat melepaskan diri dan membantu semua anak tetapi saya kembali kabur. contoh semua Singkat cerita, akhirnya Nona Yuan ibunya, tetapi ibunya ini ternyata mengalami kebutaan. Nona Yuan pun bertanya kepada ibunya kenapa ibunya menelantarkannya semenjak dia masih bayi. Dia meminta agar ibunya berterus terang kejadian yang sebenarnya. Ibunya pun kemudian bercerita kejadian yang sebenarnya, dan ternyata saat ia masih muda, dirinya diperkosa oleh Tuan Feng hingga mempunyai seorang anak perempuan yang tak lain adalah Nona Yuan. Mendengar cerita itu, Nona Yuan seakan tak percaya dan menjadi terkejut kalau dirinya ternyata anak seorang penjahat, yaitu Tuan Feng yang saat ini akan dibunuh oleh Wu Fei. Setelah mendengar kebenaran cerita itu, akhirnya Nona Yuan menjadi bingung, karena walaupun seorang penjahat tetapi dia ayahnya sendiri. Di sisi lain, Wu Fei akan membunuh ayahnya ini. Dia pun kemudian meninggalkan tempat itu tanpa memberitahu Wu Fei. Wu Fei yang penasaran karena Nona Yuan pergi tanpa pesan, dia pun mengejar Nona Yuan. Namun saat Nona Yuan terkejar, Nona Yuan meminta agar Wu Fei tidak mengikutinya terus karena mereka juga tidak punya hubungan apa-apa. Wu Fei pun semakin penasaran kenapa Nona Yuan tiba-tiba berubah temperamental seperti ini. Nona Yuan kemudian bergegas meninggalkan Wu Fei, tetapi Wu Fei yang masih penasaran, dia terus mengejarnya. Secara kebetulan, Wu Fei melihat rombongan Tuan Feng yang sedang beristirahat. Tuan Feng ini sejatinya akan ke istana kekaisaran. Selain untuk mengikuti konferensi ketua sekte, dia juga akan meminta perlindungan kaisar karena akan dibunuh oleh Wu Fei. Wu Fei yang sudah tak sabar ingin membunuh Tuan Feng, dia akan segera melancarkan aksinya. Tetapi tiba-tiba Nona Yuan muncul dan mencegahnya. Wu Fei semakin bingung dengan kelakuan Nona Yuan ini. Kenapa dia melarang kalau dirinya akan membunuh Tuan Feng? Nona Yuan beralasan bahwa Tuan Feng sedang melakukan jebakan. Dia tetap memaksa agar Wu Fei tidak membunuh Tuan Feng di tempat itu. Malam harinya mereka beristirahat namun bersamanya sebuah rombongan Tuan Feng juga bertemu di luar itu dan berencana menginap malam itu di tempat itu. Kesempatan itu tentu saja akan dimanfaatkan Wu Fei untuk membunuh Tuan Feng karena sumpahnya bahwa dia akan membalaskan dendam keluarga petani yang pernah dibantai oleh Tuan Feng ini. Namun lagi-lagi Nona Yuan melarangnya dengan berbagai alasan. Namun kali ini Wu Fei tetap pada keputusannya. Dia harus membunuh Tuan Feng malam ini juga. Dia pun nekat mendatangi Tuan Feng. Seketika itu Tuan Feng dan rombongan menjadi kaget dengan karena sudah tidak bisa melawan lagi. Tuan Feng akhirnya pasrah walaupun harus dibunuh oleh Wu Fei. Tetapi Wu Fei malam itu mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya dan meminta agar Tuan Feng melakukan bunuh diri untuk menebus semua kesalahannya. Saat Tuan Feng akan bunuh diri, tiba-tiba Nona Yuan datang. Ia mengatakan bahwa dirinya diutus oleh gurunya untuk membunuh Tuan Feng sendiri. Tentu saja ini adalah akal-akalan Nona Yuan agar Tuan Feng yang merupakan ayahnya sendiri tidak jadi bunuh diri. Wu Fei semakin heran dengan apa yang dilakukan Nona Yuan ini. Karena setahu Wu Fei, Nona Yuan ini tidak punya dendam dengan Tuan Feng. Kenapa dia malah ingin membunuhnya sendiri? Wu Fei mulai curiga kenapa Nona Yuan selalu menghentikannya ketika dirinya akan berhasil membuat Tuan Feng mati. Akhirnya Wu Fei mengambil keputusan tidak peduli, dia harus membunuh Tuan Feng malam ini juga. Tetapi Nona Yuan tidak akan membiarkan ayahnya mati dan dia malah menyerang Wu Fei.
bahkan dirinya rela mati untuk melindungi Tuan Feng agar tidak dibunuh Wu Fei. Wu Fei pun kecewa berat, tetapi ia kemudian berpikir, siapa sebenarnya Nona Yuan ini? Apa hubungannya dengan Tuan Feng? Sementara itu di kediaman Tian Guinong, hari ini pun dia berbicara dengan Jenderal Wu masalah konferensi ketua sekte yang akan segera dimulai. Mereka telah mendengar jika ada seorang wanita yang berusaha menggagalkan para pemimpin ketua sekte yang akan datang untuk menghadiri konferensi ketua sekte itu. Tian Guinong pun berencana akan menangkap perempuan itu yang tak lain adalah Nona Yuan dan akan menggantungnya karena telah berani mengacaukan acara mereka. Pada kesempatan itu, Jenderal Wu mengatakan bahwa yang dia khawatirkan bukanlah wanita itu, melainkan Liu Renfeng yang kemungkinan akan datang mengacaukan konferensi ketua sekte. Karena jelas Liu Renfeng pasti akan balas dendam karena istrinya dibawa kabur oleh dirimu, kata Jenderal Wu sedikit menyinggung Tian Guinong. Tetapi kemudian Tian Guinong mengatakan bahwa tidak perlu khawatir dengan Liu Renfeng. Dia akan memastikan bahwa Liu Renfeng akan mati sebelum konferensi ketua sekte dimulai. Tian juga mengatakan bahwa dirinya telah menemukan racun terbaik yang diambil dari serbuk kupu-kupu yang sangat mematikan. Istri Tian Guinong ini adalah dulunya istri Liu Renfeng. Dia terpikat oleh kekayaan Tian Guinong hingga pada akhirnya dia berselingkuh dengan Tian Guinong hingga dari rumah. Saat mengetahui rencana Tian Guinong seperti itu, dia sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka jika Tian Guinong ini akan membunuh Liu Renfeng mantan suaminya. Terima kasih buat subscriber gue yang setia padaku. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.